Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Yanardi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ini akan presentasikan tentang laporan akhir studi independen batch 3 di BISAI Academy dengan project capstone dan crypto with message and give image. Oke, untuk abstrak ini aktivitas mengirim uang merupakan salah satu kegiatan dalam berjalannya ekonomi. Pada era sekarang, uang biasanya dikirim melalui dompet digital. Selain itu muncul mata uang baru bernama cryptocurrency yang masyarakat sekarang itu sudah mengenal dan biasanya mengenalnya itu Bitcoin. Cryptocurrency sendiri berjalan di atas jaringan blockchain yang menerapkan berbagai konsensus sesuai jaringan masing-masing, misalnya proof of stake dan proof of work. Kemudian di Indonesia sendiri, kripto merupakan suatu aset komoditas yang legal. Dengan adanya hal tersebut, maka kelompok kami Sinergi merancang website mengirim kripto beserta kirim pesan dan gift gambar dengan tujuan agar mempermudah pengguna dalam mengirim aset kripto. Yang mekanismenya yaitu pengguna dapat mengirimkan aset kripto mainnet ke pengguna lain serta pesan dan image yang tercatat di smart contract yang telah terdeploy. Oke, untuk outline pembahasan pada kali ini yaitu ada pendahuluan, aspek umum dan kelembangan, analisis dan pembahasan, dan penutup. Pendahuluan di sini bisa AI sendiri merupakan startup edutech yang menawarkan program belajar tentang AI, data science, dan topik lainnya terkait, termasuk pada batch 3 ini dibuka AI blockchain. Nah, dalam pelaksanaan studi independen kali ini di BISAI, saya penulis ditugaskan di program AI blockchain dan fokuskan pada pengembangan blockchain, data analitik, dan kecerdasan artifisial. Dan ada aspek umum dan kelembangan. Ini ada 6 outline. Yang pertama ada pembelajaran terjadwal, pembelajaran mandiri, pembelajaran tamu, proyek independen, kemudian ada membangun digital startup, dan membuat portofolio. Untuk jadwal kegiatannya yaitu dimulai pada Agustus sampai Desember. Rinciannya yaitu untuk pembelajaran terjadwal dari Agustus sampai November, pembelajaran mandiri Agustus sampai Desember berbarengan dengan pembelajaran terjadwal, dan ada pembelajaran tamu Agustus sampai Desember. Proyek independen dimulai awal dengan pembelajaran terjadwal dan diakhiri dengan presentasi berkelompok. Untuk membangun digital startup dimulai pada Agustus sampai November. Kemudian dilanjut dengan adanya portofolio, membangun portofolio pada Agustus sampai Desember. Ini lanjut analisis dan pembahasan. Untuk yang pertama, pembelajaran terjadwal, saya mengikuti kelas data science, big data, blockchain business, blockchain development, blockchain data analytics, full stack development, dan ada juga kelas proyek capstone untuk persiapan membuat proyeknya. Untuk data science membahas tentang data dan analitik. Kemudian big data juga sama, membahas tentang big data. Itu saya belajar tentang visualisasi EDA,
kemudian ada juga cara data preprocessing, kemudian menggunakan algoritma modeling misalnya LSTM, RNN, ada juga decision tree. Dan untuk kelas blockchain ada business, development, dan data analytics. Untuk blockchain data analytics mirip dengan kelas data science dan big data, bedanya menggunakan dataset kripto, misalnya bisa menggunakan dataset CoinGecko atau Yahoo yang terdapat di Yahoo Finance. Untuk blockchain development, belajar mengenai bagaimana cara membuat dan cara kerjanya blockchain. Misalnya pada pertemuan blockchain development Python, kita membuat program tentang konsep proof of work. Dan untuk blockchain bisnis lebih ke bisnisnya, bagaimana cara membisniskan suatu blockchain. Dan untuk full stack development, ini belajar front end dan back end web pada dan menghasilkan satu project. Dan yang kedua ada skema pembelajaran mandiri dan tamu. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran jadwal. Untuk pembelajaran mandiri sendiri minimal mengikuti 15 dan untuk tamu minimal 10. Dan ada yang ketiga membangun startup digital, yaitu saya mengikuti kegiatan Subcreation dengan mengajukan judul Polyvote voting service menggunakan blockchain jaringan Polygon. Oke, lanjut ke proyek capstone. Ini kelompok saya bernama Sinergi, yaitu yang membuat platform web ngirim kripto. Untuk pada praktek kali ini menggunakan jaringan Ethereum Wirely dengan pesan dan give image. Website menggunakan framework JavaScript, kemudian smart contract-nya di deploy menggunakan Hardhat. Berikut adalah tampilannya. Kemudian ada portofolio. Di sini saya pada IB kali ini ada 23. Yang pertama ada classification strategi harga ETH USD. Kemudian ada Podomoro online trading destination. Ya, ada back end dan front end-nya. Kemudian ada Matic price prediction using LSTM dan symbol RNN. Berikut adalah hasil publikasi di platform Bisa AI, dan ini adalah file Google Colab-nya. Diperoleh keakuratan evaluasi model dengan ergo score-nya 0,95, MAE-nya 0,06, MSE-nya 0,01, dan RMSE-nya 0,08. Untuk datasetnya menggunakan dataset CoinGecko Matic dari awal tahun sampai sekitar tanggal 27 Desember. Ini adalah exploratory datanya, visualisasi chart dari harga Matic. Dan di sini ada visualisasi korelasinya antar tabel, antar kolom tabel. Dan ini ada modeling simple RNN dan LSTM. Oke, lanjut untuk portofolio selanjutnya yaitu klasifikasi strategi harga ETH dan USD. Berikut visualisasi harga ETH USD. Ini saya menggunakan harga dataset harga ETH USD weekly
dari Yahoo Finance. Dengan hasil returnnya seperti ini. Selanjutnya Podomoro online booking destination, dan di sini admin server. Ini merupakan tugas akhir dari pembelajaran terjadwal full stack development. Ini belajarnya untuk tugasnya berkelompok. Untuk front end menggunakan React.js, dan untuk back end-nya menggunakan Express. Untuk DB-nya menggunakan MongoDB. Untuk database NoSQL. Berikut adalah tabelnya, ada bank, booking, kategori, fitur, dan yang lain. Ini adalah hasil git push, git commit dan push di GitHub saya. Oke, kemudian menutup, simpulannya yaitu pada SIP kali ini kelompok sinergi berhasil membuat website platform Send Crypto with Message and Gift untuk memberikan kesan lain terhadap pengguna lama atau baru kripto dalam mengirim dan menerima. Kemudian selanjutnya pada pembuatan smart contract diketahui bahwa fungsi smart contract berjalan dengan baik dan tersimpan di jaringan blockchain publik Ethereum. Kemudian ada pembuatan front end atau klien dapat berjalan sesuai dengan logik smart contract yang telah terdeploy. Saran yang pertama ada, sebelum pembentukan kelompok perlu dilakukan sesi materi mengenai blockchain lebih mendalam sehingga dapat mempermudah peserta SIP. Karena pada awal pertemuan langsung dibuat kelompok dan ditugaskan untuk membuat topik. Kemudian yang kedua ada, dalam proses pembuatan smart contract perlu didiskusikan lagi agar sesuai dengan konsep yang telah dirancang. Kemudian yang ketiga, perlunya pengujian fungsionalitas website dan keamanan smart contract agar tidak ada malfungsi dalam sistem. Terima kasih saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.